Shalom teman-teman. Oke, perkenalkan nama gue Albert. Di sini ada, gue dibantu juga barengan sama, sebenarnya gue ngebantu Ciati sih. Shalom Ciati. Shalom, Koko Albert. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan nama gue Albert, ulang lagi, gue Albert. Gue freelance director dan juga cinematographer. Kalau terms di film itu DOP, Director of Photography. Gue basicnya gue kuliah film di SIA Jakarta, kayak yang tadi Radit bilang, satu kampus juga di Jakarta Selatan. Kebetulan gue ngambil film production di sana, tapi kalau untuk spesialisasinya asik spesialisasi. Ya lebih ke kamera lah gitu. Mungkin gue share screen kali ya. Oke. Kelihatan kan ya slide-nya? Maaf ya, buatnya gue bukan pakar bikin slide, jadi ya simple aja lah ya. Oke, workshop Dominate, kita basic camera and lighting di sini. Topik pembahasannya kurang lebih seperti ini, ada makna fotografi, videografi, dan pentingnya pencahayaan. Terus ada teknik pencahayaan, terus ada jenis-jenis kamera, dan juga rekomendasi tools, dan juga exposure, bla 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 gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain aja ya. Boleh langsung di unmute aja dulu. Oke, ini sebenarnya gue basic banget ya. Gue yakin udah pada ngerti juga. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, fotos dan grafo berarti melukis dengan cahaya gitu. Lucu ya, kurang ini ya, singanya. Oke. Kita ke videografi. Bedanya videografi apa dengan fotografi? Of course, karena ini bentuknya video, jadinya ya bergerak. Terus ditambah dengan audio juga, gitu. Dan kenapa videografi itu penting? Karena dia itu bisa memberikan informasi lebih cepat dari foto dan lebih banyak. Jadi ya, kalau teman-teman mungkin pada tahu juga dengan namanya frame per second (FPS). Jadi video itu dia itu bisa 25 frame per detiknya gitu. Kalau foto mungkin 1 ya sebutnya gitu.
Ini gue ada video, coba gue setting dulu sebentar biar bisa nge-share video audionya. Oke. Kalau video ini kedengeran kan ya audionya, soundnya? Oke. Nah, kurang lebih video kayak gini lah ya. Oke. Jadi lebih engaging gitu kalau dibanding bukannya gue mengecilkan arti foto ya, tapi dia tuh lebih, kalau video itu bisa digabung-gabung dengan audio, terus juga dengan tulisan segala macam gitu. Karena boleh dibilang sebenarnya film itu seni ketujuh, jadi seni paling advance, seni paling terakhir gitu. Dia banyak proses pencampuran dari seni-seni yang lainnya, seni gerak, seni suara dan lain-lainnya gitu. Tapi gue nggak akan ke situ karena itu nanti lebih ke advance nanti. Oke, kita mungkin ke basicnya dulu nih. Sebenarnya banyak banget teknik pencahayaan ya. Ada three point lighting, ada high key, low key, terus chiaroscuro segala macam. Tapi kalau di sini gue mungkin akan fokusnya ke three point lighting aja, yang paling basicnya, yaitu sebentar. Ada key, itu sumber cahaya yang paling besar. Rim itu bahasa foto ya. Kalau di video tuh lebih ke back gitu, lebih ke belakang. Di sini cahayanya. Terus fill itu untuk ngisi ruang yang dikena oleh key gitu. Ini kalau di sini sebentar gue annotate dulu. Jadi ini key-nya di sini. Sorry, gue ganti warna merah. Ini key-nya kalau misalkan dari sini, kalau di kalian lihat wajah saya nih, wajah gua. Ini tuh key-nya di sini nih. Namanya light stand by the way. Cari yang ada ininya paketnya, jadi kalian bisa taruh di mana aja gitu. Oke. Gue nggak akan bahas dekorasi karena itu nanti Catik punya, gue nggak gitu ngerti. Itu sih untuk minimalnya. Mungkin di sini ada yang udah punya kamera digital juga gitu, mirrorless atau DSLR gitu. Oke, ada yang nanya dulu. Kalau tidak ada lighting box gitu, gimana mengakali biar cahaya yang masuk ke foto atau video bagus? Oke, gue biasanya kalau misalkan gak ada lighting box, sorry, gue cari dulu lighting box biar mungkin ada beberapa yang belum ngerti. Sorry, belum tahu. Lighting box. Gue share dulu. Stop share. Gue share screen ke desktop. Oke, ini yang namanya lighting box ya, teman-teman. Ini nih. Softbox. Ya, aku Tokopedia. Oke, bukan jualan gue. Ini lighting box kayak gini. Bahasanya sebenarnya softbox. Jadi dia tuh untuk motong cahaya supaya halus gitu. Ini softbox. Kalau misalkan nggak ada ini, gue biasanya either pakai kertas A4 untuk gue taruh di depan lampunya supaya dia kan sebenarnya kayak diffuser juga. Diffuser, oke. Lighting diffuser. Diffuser. Oke, bahasanya sebenarnya diffuser, tapi di sini jadinya ginian. Oke, jadi intinya itu gunanya untuk bikin cahaya itu lebih soft ke muka kita, itu gunanya. Kalau nggak ada ya bisa pakai selimut yang warna putih atau kertas A4 itu tempel di depan lampu gitu. Sebenarnya sih itu untuk ya motong budget juga sih itu sebenarnya. Gitu. Cukup menjawab nggak ya atau makin nggak jelas? Kalau pakai aluminium foil, ini sebenarnya beda fungsi ya. Aluminium foil itu untuk masak ya. Nggak bercanda.
Aluminum foil sering dipakai untuk pengganti polyboard reflektor. Oke, polyboard reflektor. Reflektor. Nah, ini sebenarnya sering dipakai untuk pengganti ini, tapi gue juga untuk foto kayaknya mendingan jangan sih. Mendingan beli aja sih. Cuman 140.000 kok ini. Jangan pakai aluminium foil. Ya, jangan dipakai aluminium foil. Better beli aja sih ini reflektor board. Gitu. Ini cuman 140.000 udah dapat 2. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Yang paling penting cahaya dulu ya, lampu. Oke. Minimal tuh ada 2. Jadi ada key sama buat back nanti di belakang. Atau buat reveal, terserah untuk kegunaannya apa. Oke, gue lanjut dulu ya. Oke. Kita mungkin sedikit ke teorinya ya, exposure. Mungkin teman-teman sini udah sering dengar exposure. Ini bukan exposure maksudnya untuk pansos ya. Di medsos kan banyak tuh nyari exposure nih orang gitu. Beda ya. Ini exposure-nya itu maksudnya banyaknya cahaya yang jatuh ke sensor kamera. Segitiga exposure ini kalau kalian mau googling, ini segitiga exposure artinya namanya sorry. Jadi untuk dulu ya. Oke. Segitiga exposure ini untuk mengukur terang atau gelapnya cahaya video gitu. Ini untuk anak-anak foto pasti udah paham banget ya namanya segitiga exposure ini. Oke, ini ISO itu apa, shutter speed itu apa, aperture itu apa. ISO itu sebenarnya sensitivitas sensor untuk menangkap cahaya. Gitu. Tingkatnya seberapa, 6.400, 3.200. Shutter speed itu kecepatan sensornya itu buka tutupnya. 1/250. 1/125. 1/60, bla bla bla. Nanti shutter speed ini akan ada hubungannya sama FPS atau motion blur atau frame per second. Nanti akan dijelasin juga di belakang. Aperture ini bukaan lensa. Bukaan ada f/28. Bukaan kecil itu maksudnya F-nya besar. Jadi ini nih. Nih. Ini bukaannya kecil nih, maksudnya ininya nih. Tuh, lubangnya kecil. Gitu. F-nya besar. Kalau F-nya kecil, kalau F-nya kecil berarti bukannya besar. Gitu. Cukup jelas nggak ya? Apa ini terlalu teoritis ya? Maaf ya jadi kayak di kuliah. Oke, ada yang mau ditanya dulu mungkin? Atau bodo amat lah gue, nggak peduli. Yang penting gambar gue oke gitu ya. Ada yang mau nanya? Atau bosen mungkin ngantuk? Iya kan soalnya nggak semua orang punya kamera. Ya, ini sebenarnya yang tadi gue bilang ya, sebenarnya kita harus upgrade the game. Jadi better beli kamera atau mungkin kalau memang punyanya webcam ya nanti kita akan mainin di dekornya. Nanti Ciatik akan banyak tips and triknya, boleh dibilang hack-hacknya lah kalau misalkan oh gue nggak punya kamera nih, gimana caranya gue bikin gambar gue tetap pleasant lah, cukup enak buat dilihat gitu. Nanti akan dikasih tips and triknya lebih lanjut sama Ciatik ya. Kalau bagian gue di sini mungkin lebih ke basicnya untuk penjelasannya. Kan itu kan lebih advance tuh untuk yang trik-trik gitu tuh. Gue kan ya ya pasti anak baru lah di sini. Oke, mungkin teman-teman tadi sering juga tuh sering dengar namanya noise gitu. Kayak tadi Radit juga bilang noise, tapi kalau Radit tuh menjelasinnya noise-nya ke audio, ke sound. Kalau gue di sini noise-nya ke gambar. Noise itu apa sih? Noise itu sebenarnya ketidakmampuan sensor untuk menangkap ya gambar kita gitu. Dia berusaha untuk menginterpret gambar kita tuh maunya seperti apa exposure-nya gitu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan dua bagian yang tadi gue bilang, yang webcam, yang di zoom, sama yang pakai kamera DSLR atau mirrorless segala macam. Kalau di zoom webcam itu kita nggak bisa setting tuh mau f-nya berapa, shutter speed-nya berapa, terus ISO-nya berapa, kan nggak bisa.
cara ngakalin noise-nya sebenarnya simple sih. Tambahin aja lampunya. Berarti lu punya lampu kurang gitu. Kurang terang lah lampunya. Sebenarnya itu doang sih sebenarnya. Kalau untuk bagian yang zoom ya. Untuk gue nggak mau beli kamera dulu lah, gue pakai webcam aja lah di laptop atau pakai HP lah, zoomnya segala macam. Ya udah, berarti ya kalian mesti beli lampu. Noise itu kan mengganggu ya, gitu. Oke, mungkin anak teman-teman sering dengar namanya bokeh ya, bokeh gitu ya. Bokeh itu sebenarnya dari bahasa Jepang ya, bokeh. Itu artinya yang tidak fokus gitu. Jadi bagian-bagian di gambar kita yang ngeblur gitu. Nah, beberapa orang sering, gue pengen gambarnya yang bokeh dong gitu. Ya cukup lu nggak fokusin aja, itu udah bokeh hitungannya. Tapi yang membedakan adalah masing-masing lensa tuh punya karakteristik bokeh sendiri gitu. Kalau untuk ada yang namanya nanti spherical bokeh segala macam, itu nanti kalian bisa Google sendiri. Itu biasanya dari lensa-lensa klasik lah, lensa-lensa tua dari Rusia, Helios segala macam, itu nanti bokehnya tuh bisa kayak spherical gitu, kayak muter gitu. Ya itu nanti kalian bisa googling sendiri ya. Oke, karena kita mainnya video, berarti kita akan hubungannya dengan motion blur. Gitu. Nih kayak gini nih. Ini motion blur nih. Ada yang ngeblur kan ya? Gitu. Nah, itu yang sebenarnya membuat gambar kita real. Jadi gua termasuk orang yang lebih suka ada motion blur-nya. Ada beberapa orang yang maunya 60 fps saja. Jadi gambarnya itu cepat gitu. Kayak di sini nih. Apa sih namanya nih? Bola-bola ini. Ini 60 fps, ada yang 24 fps, ada yang 24 fps pakai efek motion blur. Jadi yang membedakan video sama foto, kalau di foto itu motion blur-nya seperti ini. Nih, kalau di foto kayak begini, motion blur. Kayak gini. Kayak gini. Beda ya, Pak. Ini kalau video tuh maksudnya lebih ke pemilihan FPS-nya untuk motion blur-nya. Makanya gue masukin contohnya ini. Bola ini. Ada hubungannya dengan nanti shutter speed. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya kamera mirrorless DSLR, mungkin ada? Ada yang punya, ada yang pakai kamera mirrorless? Oke. Nah itu nanti hati-hati dengan pemilihan FPS dan shutter speed ya. Untuk lebih mudahnya, pemilihan shutter speed itu 2 kali FPS. Di sini. Kalau misalkan FPS kalian 25, berarti shutter speed itu harus kali 2. Jadi misalkan FPS-nya 25, berarti shutter speed kalian adalah 1/50. Sorry, ini agak sedikit matematis ya. Ya gampang sih, cuma kali 2 doang. Harus kali 2. Kenapa? Karena supaya motion blur-nya terjaga. Gitu. Jadi shutter speed, ISO, aperture itu nggak hanya untuk yang penting terang lah gambar gue gitu. Itu ada sebenarnya ada hitungannya sendiri. Jadi kalau misalkan FPS gue mau 60 nih, berarti kali 2. Berarti shutter speed kalian 1/125. Karena nggak ada 120 di shutter speed. Gitu ya. Itu untuk menjaga motion blur-nya. Supaya real gambar kalian. Nggak aneh, nggak terlalu cepat gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Mungkin boleh lanjut. Atau mungkin ada Ciatik mau nambahin dulu, sorry. Atau ada yang mau nanya? Lanjut, bro. Oke. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Berlaku untuk foto atau video juga bisa. Ini maksudnya apa nih? Untuk yang FPS kah? Atau kalau foto nggak ada FPS ya? Karena kan dia frame aja satu kali foto. Motion blur itu lebih, ya kalau fotografi kayak tadi sih motion blurnya.
cara kayak begini itu nanti dijelasin sama yang fotografi ya. Ini kan sebenarnya shutter speed aja nih. Maaf. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Teman-teman di sini ada yang nggak jelas atau nggak jelas semua? Atau bingung mau nanya apa? Iya, noise itu maksudnya titik-titik. Titik. Noise deh. Ini kalau ini kan noise nih. Kalau kalian mau, gue nggak mau nih zoom muka gue ada noise-nya nih gitu. Ya gede, banyakin lampunya. Atau ya mesti upgrade kamera. Kenapa kamera mirrorless atau DSLR lebih bagus? Karena ya itu balik lagi tadi basicnya, sensornya lebih besar, jadi dia nangkep cahayanya itu lebih banyak gitu. Dibanding ya kamera cuma sekecil ini. Sorry, ada yang mau nanya? Bro, boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Mau nanya dong, kan kita misalnya nih kamera, susah nulisnya nih ya. Kamera kan biasanya fungsi utamanya dulu adalah untuk memfoto nih. Sekarang kan sudah mulai untuk merekam video tadi lah ya. Nah, saya mau tanyanya gini, kalau misalnya aku pakai mirrorless tadi 6000 kayak gitu. Ketika kemudian aku pakai untuk live lah ya, atau kita zoom tadi ya, untuk live kegiatan PD kita. Nah, seberapa apakah itu akan mempengaruhi fungsi dia sebagai kamera untuk memfoto atau bagaimana begitu? Artinya seberapa lama juga aku bisa, apakah fungsi itu kemudian beralih, gimana ya cara ngomongnya? Kan katanya dulu itu kalau kamera nih misalnya DSLR kayak gitu, jangan buat rekam Rin, nanti fungsinya akan berbeda nih karena dia ada masanya ya, berapa shutter kayak gitu ya, maksudnya berapa tembaknya. Apakah itu juga berlaku untuk kamera mirrorless begitu? Karena agak takut nih ketika tadi ya udahlah kita pakai webcam aja karena memang dia fungsinya untuk cam kayak gitu kan, tapi kan lebih tingkat kejernihannya jelek ya, maksudnya bisa dibilang kayak gitu ya, dibanding dengan kamera mirrorless. Cuman kalau kita pakai terus itu bisa bertahan berapa lama, sementara misalnya aktivitasnya itu untuk rekam itu sering begitu. Saya rasa begitulah kira-kira. Ya, terima kasih. Ciatek mungkin mau jawab tuh, Ciatek. Oke, tadi dengan siapa yang bertanya? Sorry. Rina, Ci. Oh, Rina. Rina, jadi gini, ada beberapa kamera memang kalau zaman dulu kita bilangnya kalau kamera foto hanya untuk foto, nggak bisa dipakai video, karena ada namanya camcorder. Kalau video tuh kamera camcorder yang segede-gede gaban itu, yang segede-gede gitu. Nah, tapi sekarang dengan teknologi yang begitu maju, ada beberapa kamera DSLR dan juga mirrorless yang mereka sudah bisa untuk merecord. Pertanyaan saya, ini kalau PD buat merecord atau hanya connect sebagai media untuk live? Untuk media live aja. Bukan merecord? Ya, bukan. Oke, kalau cuma sebagai merecord itu tidak akan mempengaruhi ke shutter stocknya. Shutter stock itu adalah sebenarnya untuk pengaruhnya di foto. Jadi shutter stock seberapa banyak mirror itu bekerja. Kalau tadi si Albert udah ada jelasin speed dengan aperture. Aperture itu adalah bukaan yang tadi bulat-bulat itu semakin kecil, semakin sedikit cahaya yang masuk. Kalau kita ngomongin speed itu kamera itu kalau dibuka lensanya, dia ada kaca dua sisi. Nah, speed itu pengaruhnya ke cekrek-cekreknya ini. Dia bergerak kacanya, oke? Nah, kalau pada saat untuk hanya live, kaca ini tidak bergerak, benar ya logikanya? Jadi dia tidak akan pengaruh ke fungsi. Mungkin pengaruhnya kemana? Ke baterai sebenarnya. Tapi kalau boleh saran, cari baterai dummy yang dalam tanda kutip bukan baterai yang kita pakai biasa buat dicas, tapi baterai yang langsung dicolok ke listrik. Nah, jadi dia nggak akan overheat. Ada beberapa kamera mereka bisa bisa difungsikan sebagai video, tapi tidak maksimal. Kalau kamera-kamera yang seperti itu, biasanya kalau kamu pakai sebagai video, dia kalau dipegang tuh dia akan panas. Nah, itu panasnya dari mana? Dari baterainya. Jadi tergantung kameranya juga. Cuma kalau bisa bertahan lama atau enggak, kalau buat saya itu pasti bisa selama misalnya fungsinya untuk live gitu. Cukup menjawab, Rina? Oke, thank you, Ci. Thank you. Sama-sama.
Ciati ada Mbak yang sekalian tuh nanya tuh. apa? Raditya Arundika. Beda Aduh, alat mempengaruhi karakter shutter speed ISO DLL enggak? beda alat mempengaruhi shutter speed. ISO Ini dan matanya DLL. agak susah nih. Oke, beda alat mempengaruhi atau tidak? Oke, beda alat tentunya gini, pengaruhnya tidak ada, tapi pengaruhnya ke output. Semua kamera pasti punya ISO, punya shutter speed, punya apa lagi itu tadi yang dibahas? Aperture. Semua kamera mirrorless, DSLR itu pasti punya, kecuali webcam. Webcam udah terima nasib namanya. Tapi kalau yang lain tuh semua punya. Jadi tidak ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya adalah di output. Output apa maksudnya, Ci? Output adalah di warna. Jadi setiap kamera, setiap brand punya karakter warna masing-masing. Kalau misalnya Sony itu lebih agak biru. Dengan kita ngomongin misalnya lo orang baru beli alat baru di setting yang gambar auto. Kan kalau di settingan DSLR tuh suka ada pilihan tuh orang lari, gambar bunga gitu-gitu kan. Nah, di setting yang auto aja. Nah, kalau langsung jepret, nah itu biasanya kalau Sony agak biru. Kalau Fuji agak lebih kuning. Canon kuning ke merah. Itu juga tergantung serinya. Jadi nggak ada pengaruhnya adalah ke output. Bisa nggak diakalin? Bisa. Diakalinnya dengan satu, dengan lampu, kedua dengan editing. Gitu. Semoga menjawab ya Kakak Radit. Ada yang nanya Boleh, lagi tuh. kalau nanya boleh langsung ngomong aja nggak? Sorry, Cici agak. Betul. Iya, Mungkin lebih enak. Stefanus Kita interaksi boleh. ya, kita interaksi ya. Dan boleh dong nyalain kamera, kita lagi ngomongin video art nih, jadi gue mau ada kamera-kameranya dong, lihat. Boleh dong. Aku mau nanya Kak. Boleh. Tadi kan Kak Atik sempat mention bilang untuk pakai baterai dummy gitu ya saat kita PD live gitu pakai kamera gitu. Nah, apakah si kamera itu kalau pakai baterai dummy itu dia aman nggak? Maksudnya menghindari dia jadi panas atau ternyata nanti malah kalau dia dibalikin ke baterainya yang awal gitu? Oh, aman. Sebenarnya gini, apa sih baterai dummy itu? Baterai dummy adalah gini, dia jadi baterai kamera itu kan dari listrik masuk, dia storage di baterai. Nah, kalau dengan dummy itu langsung. Tapi saran gua kalau pakai baterai dummy, pakai stabilizer. Pastikan kalau nggak listrik di rumah stabil. Karena efeknya input listrik yang masuk kalau nggak stabil, takutnya bisa di sistem kamera, di sistemnya kamera itu yang kena. Biasanya akan kena ke dummy dulu, lalu ke sistem kamera. Si stabilizer itu kalau biasa di rumah suka ada trafo gitu, itu termasuk ya, gitu Kak? Iya, termasuk. Pokoknya yang dimana kamu bisa lihat dia naik turun atau enggak. Itu aja. Oke, sip. Thank you Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya ke Albert dong. Bert. Kan gue udah bilang, gue cuma bantuin lo doang, Ci. Alah, oke. Oke guys, lanjut dulu ya Albert ya. Yang lainnya mungkin mau nanya? Ayo dong, ini kita anak video nih, anak kreatif nih. Enggak. Lanjut dulu. Yang lain kalau mau tanya langsung nyalain open mic aja ya, boleh ya? Iya, open mic aja. Iya, Jangan ribet. Ketik-ketik ribet. Lanjut, Bert. Ya. Ada yang mau nanya dulu? Mungkin ini gue nggak mau ngebahas LUT, terus color grading, bla 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 gitu ya. Ini kan masih basic. Nanti itu yang kayak tadi Ciatik bilang, nanti editing warna, nyamain warna, itu masuknya namanya color grading namanya. Tapi itu ya belakangan. Kita fokus ke basic dulu aja ya. Ada yang mau nanya? Jangan malu-malu, ntar jadi malu-maluin. Kayaknya pada nggak sabar mau praktek sih, Ci, sebenarnya. Jadi nanti kita tuh ada sesi praktek namanya workshop. Nanti gue dibantu sama Ciatik, enggak sih, gue ngebantuin Ciatik. Workshop 1 lampu, 2 lampu. Ciatik ada 3 lampu? Bisa diatur. Banyak dia, ada 20-an kalau nggak salah lampunya. Nanti mungkin kita ke workshop kali ya, Ci ya? Boleh. Oke. Mungkin gue stop dulu share-nya.
Ambil satu Atau lampu itu lagi, Shani, di dalam. gini deh. Light, ada Oke. satu lampu tiangnya di belakang. Oke. Mungkin gua pin kali ya, Jati. Oke. Ini kalau dia mau Boleh. bahas 3 point lighting, nanti ngomongnya di background gua. Atau mungkin gua stop share dulu kali ya. Hafalin ya guys, ini 3 point lightingnya. Gua biar layar lebih besar, Jati. Silakan, Ci. Di unmute dulu. Ya, Oke. OBS background. Oke. Tadi Albert udah sedikit jelasin mengenai 3 point lighting. Pada dasarnya bahasa simpelnya, jadi kita pakai, idealisnya kita pakai 3 lampu. Satu di depan buat apa? Buat muka. Satu lagi misalnya di belakang buat terangin background. Karena pada saat kita taruh lampu, pasti ada bayangan yang jatuh ke belakang. Logikanya. Benar ya? Gitu loh. Nah, jelek kan nih kalau ada hitam-hitam bayangan gitu loh, kayak ada dari dunia lain gitu loh. Jadi dihajarnya ditimpanya pakai satu lampu lagi buat mereduce, satu lagi buat ngefill tuh apa sih? Jadi buat supaya lebih enak mata dilihat gitu loh. Mungkin gue boleh kasih lihat satu contoh, boleh yang satu lighting satu, oke. Ini bisa dilihat waktu itu gue bantuin buat PD, ini RHDR di MBK dekorasinya. Jadi kan kalian udah lihat di belakang itu kebetulan dia punya tembok yang udah kotak-kotak, jadi udah cakep ya gitu loh. Terus kita cuma tambahin pakai bikin lampu, pakai itu lampu bikin nggak mahal, kita bikin pakai pipa pralon, tambahin lampu bohlam. Lampu bohlam lu bisa cari di Tokopedia, satunya cuma 15.000. Kita bikin sendiri dan bisa dapat ambien seperti belakang. Oke, nah Cici di sini cuma pakai 2 lampu, nggak pakai 3. Kenapa? Karena di belakang tadi sudah ada, dilihat ya lampunya udah ada. Jadi kita nggak perlu sampai terangin lagi. Oke, nah pakai 2 lampu buat apa? Ini gue taruh lampu di sisi kanan gue 45 derajat sama di sisi kiri si penyanyinya 45 derajat buat ngefill. Nah, warna enak, muka cukup terang. Karena ini kebetulan buat kalau RHDR mungkin tahu ya, jadi kita nggak terlalu kayaknya boring ya kalau misalnya ngelihat satu video, apalagi sekarang kita semua PD udah zaman online, itu kan kita kalau udah ngomongin online adalah ngomongin soal visual, apa yang menarik lewat mata. Kalau lu melihat selama 1 jam, setengah jam aja, putih semua, mata tuh bosan biasanya. Jadi kita butuh yang enak. Gimana sih caranya supaya kita bisa melihat mata yang enak, itu yang mau kita targetnya untuk umat kita melihat kita, benar nggak gitu loh. Jadi adalah visual itu buat Cici adalah penting dengan kalau kita sekarang selama pandemi ini ibadah, PD apapun itu kita semua online. Jadi gimana menciptakannya, ini simple. Ini memang pakai budget karena bikin yang semua di belakang gitu. Ini cuma pakai 2 lampu karena balik lagi di belakang sudah ada gitu. Next. Di sini ada yang mau bertanya? Kita ngomongin ini tadi, ini dulu. Aman ya? Ini gue nggak bisa ngeliat ada orang ya. Tidak bereaksi. Kasih reaction, aman? Oke. Next. Nextnya adalah, oke. Nah, ini kita ngomongin lebih susah lagi. Ini sebenarnya lebih simpel lagi. Supaya bisa berbeda, jadi gimana caranya? Gimana caranya adalah, ini simple. Cuma beli kain meteran, pakai kain hitam. Terus pakai 1 lampu aja di depan. Cuma agak tinggi. Jadi misalnya kalau kita di sini, seringnya kan kita kalau pakai lampu itu kita taruh lampunya benar-benar di depan kita nih. Nah, ini kita taruh agak ke atas. Kelihatan. Nah, agak ke atas gini, jadi supaya turun ke bawah, buang bayangannya ke bawah. Dapat ambien seperti ini. Ini mungkin kalau misalnya di PD mau bikin kayak praise and worship, kayaknya asik ya ngelihat kayak begini, moodnya ke bawah gitu. Kan kita kalau nonton film itu kan juga biasanya kan musik tuh pengaruh mood, tapi kan gambar itu juga mempengaruhi mood. Gitu. Next adalah oke. Nah, ini kalau mau bikin yang lebih ekstrim lagi, ini pakai 2 lampu juga di kanan dan di kiri juga. Nah, cuma yang di kiri, yang tadi Albert bilang ini Cici cuma pakai lampu fill. Jadi dia soft jatuhnya di kiri. Di kalian kelihatan nggak sisi kanannya agak biru? Yep. Kelihatan?
sisi kanannya biru. Oke. Nah, itu pakai lampu yang sama, lampu godok, cuma dikasih apa bahasanya? Kalau bikin skripsi itu kan suka ada kertas yang warna biru, warna pink, warna kuning, apa sih namanya itu? Kertas apa tuh yang keplek-keplek begitu tuh ya. Nah, itu kan kertas murah. Jadi itu cuma ditutup pakai itu supaya dapat feel-nya biru. Nah, ini supaya nggak usah color, ini kalau kita ngomongin color grading secara manual. Jadi kalian tidak ubah color grading melalui kamera, tapi kita ngomongin color grading pakai lampu. Jadi kalian bisa itu pakai barang murah untuk jadi output yang maksimal seperti ini. Gitu. Oke, next lagi. Oke, ini gue mau ngomongin sekarang kalau boleh tahu di sini yang PD-nya pakai webcam, boleh kasih reaction. Boleh di galeri. Yang PD-nya pakai webcam, gue boleh tahu berapa orang? Cuma 1. Oke. Yang lain SLR 3. Oke. Oh 5. Oke. Yang lain udah SLR semua. Coba yang SLR. Ganti yang SLR. Nggak ada juga. Oh cuma 1. Oke. Pertanyaannya yang lain pakai kamera apa? Kalau boleh tahu. Yuk kita interaksi ya. Enak ya, biar ngobrol ya. Sharingnya dari laptop, Kak. Oh, kamera laptop. Oke. Oke, pertanyaannya berapa orang yang pakai kamera laptop? 1 juga. Yang lain ngapain kalau gitu? Apa tuh di chat? Oh, HP. Oke. HP. Oke. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Lebih simpel ke ngomongin ke kamera yang DSLR dulu ya. DSLR tuh kamera lebih enak. Karena kan bisa diatur, bisa lampu dengan kalau misalnya di rumah gelap gimana, ya gedein aja aperture-nya, bukaannya, atau speed-nya direndahin, tapi jangan terlalu rendah juga ya, kalau nggak flicker nanti. Terus bisa kalian pakai lampu. Mungkin kalau boleh, yang tadi yang pakai SLR, ada berapa orang, sorry? Boleh tadi reaction lagi, yang SLR? Jempol. Aku minta jempolnya deh, reaksinya jempol. Tadi ada kok sekarang. Oh, cuma 1. Oke. 2. Oke. Oke. Yang baju putih siapa? Oke, Stefanus. Stefanus boleh sharing, Stefanus. Settingan SLR selama ini di PD gimana, Stefanus? Jadi biar bisa sharing ke teman-teman juga ya. Oke, aku kasih konteks juga sih Kak. Jadi kita biasanya yang pakai SLR, sebenarnya mirrorless yang kita pakai gitu, itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Jadi kita juga masih tidak begitu sering ketemu, kan kadang kalau mau kayak gitu paling nggak 5 sampai 10 orang lah kita akan ngumpul di satu tempat. Jadi kita nggak setiap bulan PD-nya itu pakai settingan seperti itu. Cuman kita bikin untuk yang praise and worship yang biasanya jangkanya lebih panjang lah gitu, lebih dari yang biasa kita lakukan di masing-masing laptop. Nah, itu kita pakai mirrorless tapi tidak pakai baterai dummy itu. Jadi masih pakai baterai bawaan ya. Betul. Jadi kalau durasinya 1 jam, kita paling tidak akan ganti baterai itu 2 kali lah. Jadi totalnya 3 yang akan dipakai. Nah, kalau untuk settingnya sendiri itu pakai setting manual gitu sih. Tapi shutter dan aperture-nya itu berapa? Jujur aku kurang perhatikan karena aku beberapa kali membantunya lebih di bagian pujian sih Kak. Tapi kalau di yang kita tahu itu si manual itu. Dan tidak pakai si baterai dummy. Jadi kadang kalaupun kayak gitu, kalau nggak ganti baterai, kita pinjam ada temen yang bawa 1 kamera lagi. Jadi tanpa nunggu lama, udah kita langsung setting, tinggal colok kabelnya lagi sih. Oke. Gitu. Belakang digital background atau still background? Still background dengan lighting yang ada di rumah gitu. Jadi tapi memang tempat itu dikhususkan untuk buat musik, itu buat studio. Jadi memang kurang lebih tadi settingannya mirip dengan yang Kak Ati kasih tunjuk, ada kayak lilin tapi bentuknya lampu di belakang. Jadi maksudnya memang ambience-nya sudah cukup mendukung lah gitu. Gitu. Oke. Cuma ini supaya bisa lebih kreatif lagi nanti ya, kalau gitu ya.
Harapannya dong, harapan dari Stefanus. Oke. Yes. Oke, sip. Thank you, Stefanus. Siapa tadi satu lagi? Radit. Kakak Radit. Kakak Radit mah udah jago, nggak usah ditanya. Oke, sekarang gue mau tanya yang kalau misalnya SLR aman ya. Nanti kita ngomongin abis ini tips and tricksnya gimana untuk ngakalin background supaya bisa lebih menarik, oke? Yang kedua, yang pakai webcam. Boleh kasih reactionnya. Ada Sayuda, siapa lagi? Wilbert, siapa lagi? Valerie, oke. Udah? Ada lagi webcam? Oke, udah. Oke. Ci, suaranya mati, Ci. Outputnya dulu, Ci, diganti, sorry. Ciati, suaranya nggak ada. Yes. Artinya. Audio. Bukan. Audio. Itu biasa. Oke. Raymond terbaik kok Raymond sih. Lanjut. Lanjut. Tadi ngomongin sampai webcam. Oke, webcam. Saya udah selama ini dengan webcam boleh tahu gimana kalau bikin PD-nya mungkin apakah pakai digital background atau udah real atau gimana? Boleh tolong share-nya? Kalau aku jarang itu sih Kak. Maksudnya kan aku dari masing-masing rumah masing-masing gitu. Jadi paling nggak pakai digital background sih, cuma langsung shoot aja gitu. Oke, dengan tembok ya atau ya, yang dari belakang kita. Ya. Ya, betul. Oke, thank you. Satu lagi yuk. Aku mau tahu dong gimana sih PD-PD ini sekarang gitu loh. Jadi biar kita nih bisa lebih fokus kita mau ngomongin yang mana. Satu lagi tadi siapa ya? Ayo siapa? Antara Wilbert sama Valerie ya tadi ya. Ayo. Ini kalau orang karismatik ya suruh sharing malu. Kalau aku sama kayak Ko Sayuda Ci, karena kita satu komunitas. Oh oke. Wilbert beda komunitas harusnya nih. Bert? Hadir, Bert? Audionya tuh, outputnya kayaknya. Tes. Nah. Oke. Bert, gimana, Bert? Kalau PD, Bert? Sama sih, Ci, yang penting belakangnya rapi, nggak berantakan gitu. Habis itu kalau nggak pakai green screen apa segala macam, paling yang kayak ini dari zoom-nya langsung loh, ya background-nya gitu loh. Oh, oke. Oke, thank you buat yang webcam. Oke, sekarang kalau yang handphone atau dari bawaan laptop pasti ada yang pakai green screen atau dengan tembok yang ada. Rata-rata di sini pengen tahu yang pakai green screen siapa, yang pakai tembok ada siapa. Yang green screen dulu, yang green screen kasih reaction-nya. Cuma mau lihat. Yang green screen. Nggak ada. Oh, 1. 2 mah ini sama gua ya. Oke, yang lain jadi pakai tembok yang ada. Benar? Oke, sekarang kita ngomongin kalau kita ngomongin pakai tembok yang ada, gimana sih Ci supaya mungkin lebih menarik kali ya. Kalau tadi gua ngomongin soal visual, jadi kan kalau tembok ya gitu doang plain biasa kan, supaya PD itu bisa lebih menarik. Ci tunjukin, Cici ada bikin gue juga kadang kalau PD nggak selalu bikin screen karena agak PR. Jadi Ci kebetulan di rumah ada satu bidang tembok dan warna abu-abu gitu loh, dan itu plain. Cuma kemarin Ci ada bikin sedikit. Mungkin ini contohnya. Ini gue bikin di rumah dengan bidang tembok putih. Ini cuma modal pakai styrofoam. Waktu itu kebetulan Natal, jadi gue cuma bikin cutting pakai styrofoam. Dari tembok ke styrofoamnya itu kita akalin dikasih jarak sekitar 5 cm.
dikasih jarak sekitar 5 cm supaya bisa pakai lampu Natal di belakangnya. Jadi dia bisa glowing. Itu barang murah ya gitu loh. Jadi yuk pengen banget jadi PD-PD yang ya kalian-kalian yang sudah hadir di sini, kita bisa upgrade walaupun kalian pakai webcam, walaupun kalian pakai handphone, atau walaupun kalian pakai DSLR, kita pakai green screen atau tidak pakai green screen, intinya kita bisa maksimalkan, kita bisa kreatif. Kita anak-anak muda di sini, jadi ayo kita kreatif supaya tampilannya visualnya enak. Semoga dengan tampilan visual enak kita juga bisa memberkati setiap umat yang datang dalam ibadah kita untuk PD kita. Harapannya itu ya, amin. Ini sedih nih ngomong nih, ada yang pakai kamera. Gak ada ini. Oke, sebentar. Pindahin kamera dulu sebentar ya. Oke. Sip. Virtual dulu, sini dulu. Virtual dulu, lihat. Stop virtual kamera. Ya, karena itu. Stop virtual kamera. Enggak di OBS. Stop virtual kamera. Ya, oke. Nah, sekarang masuk Zoom. Digital. Nyalain virtualnya, yaitu titik lampu. Oke. Balikin kameranya. Video. Logitech. Oke. Virtualnya mana, balik lagi. Belum kebaca. Pindah ke setting video. Atas, paling atas. Logitech kok dia nggak kebaca? Iya. Nyalain dong kamera. Kamera dua. Karena ini colokan. Cabut dulu. Coba lihat virtualnya udah masuk. Enggak, ininya mati. Sorry sebentar ya, teknis. Oke, mungkin sambil nungguin Ciati ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi soal videografi. Tadi Rina pakainya Sony A6000 ya? Kadang-kadang, Bet. Iya. Kadang-kadang. Kalau ditanyanya tadi kan setiap kali PD ya, sekarang kan di rumah masing-masing ya, jadi kita biasanya ya hanya mengandalkan apa yang ada. Tapi kan kalau event-event tertentu ya otomatis kan pasti berikan yang terbaik seperti tadi sharingnya Stefanus lah ya, begitu. Oke, kadang-kadang pakai yang A6000 ya. Oke. Karina mau nanya dong. Jadi yang menunggu Kati, aku nanya kamu ya. Aku juga pakai A6000 itu, si Sony itu. Nah, kamu biasanya paling murah lah ya. Apa namanya, untuk dikoneksi dengan si komputer itu pakai capture card gitu ya? Atau langsung dari kamera langsung colok aja ke laptop? Langsung aku. Oh gitu. Nah itu ada settingan khusus di laptopnya nggak? Karena aku taunya itu bisa kebaca di komputer. Aduh, terus masuk gitu. Lupa aku ya. Atau Albert tahu, kayak aku nanya nih ya, dengan capture tuh card ya, sambil aja nunggu gitu. Ciati, ayo Albert itu kan dia yang akan ngajarin. Kalau itu sih biasa pakai ini ya, pakai capture card lagi, namanya Elgato, namanya mereknya. Oh, oke. Nah, udah siap itu Ciati. Iya, pakai device lagi sih itu.
Oke. Jadi memang capture card tuh ya kayak udah kewajiban lah ya untuk mentransfer Mm-mm. gitu. Bagusnya itu iya. Mm-mm. Alright. Kupikir kayak tadinya bisa gitu loh capture card nggak ada, terus dia langsung dicolok aja gitu. Tapi Oh, kan capture cardnya kadang ada di rumahnya si ini gitu. Aduh, kalau misalnya lagi mau butuh pakai kayak harus di. Enggak bisa langsung dicolok, memang ada perantaranya. iya, Heeh. iya. Bahasanya apa itu? Iya, ada perantaranya. Enggak bisa langsung handphone sampai. Itu langsung dicolok ke laptop gitu ya maksud pertanyaanmu Iya, tadi ya? iya. Iya, heeh. Oh iya. Dia mah Oke, oke. lucu. Alright. Mau nanya dong, kalian biasanya pakai kamera mixer gak? Atau langsung satu kamera gitu doang? Sedang berdoa dan mengusahakan mau ke kamera mixer, tapi itu belum terjadi. Oh, oke. Kamu udah pakai Wilbert? Wah, belum. Masih webcam. Makanya kalau kamera mixer pengen lihat kayak gimana gitu loh. Belum pernah lihat, baru audio mixer aja baru lihat. Paling gampang memang webcam sih ya. Maksudnya kalau nggak ada event-event itu memang paling simple ya. Hmm. Si Radit tuh Radit. Pakai kamera mixer dia. Coba mungkin Dit boleh sharing Adiknya Dit. ngilang tau. Nah, Mana Radit? Oh itu ada. Nggak pakai. Oh, enggak. nggak pakai. Nggak pakai kamera mixer. Nggak pakai kamera mixer, oke. Sabar ya, koneksi internet Aciatik katanya error. Albert handle dulu. Wah. Albert, stand up Bert. Stand up komedi ya. Iya Bert. Ya palingnya sih ini sih. Kalau kamera mixer itu sebenarnya gunanya untuk lebih ke untuk multi kamera sih sebenarnya. Kamera mixer biasa yang pakai itu kalau streaming bisa. Iya, jadi untuk multi kamera. Jadi misalkan ada 4 atau 5 kamera yang barengan, itu kamera mixer gunanya. Kalau untuk PD kayaknya agak berlebihan nggak sih kalau pakai kamera mixer? Kecuali yang besar. Butuh ya, karena Iya. satu fokus kan. Kalau biasanya pujian aja ya. Kalau split kamera, kalau bisa memang harus split kamera, Sam. Karena otomatis dari dia ada lektor, ada romonya kayak gitu. Nah, kalau satu dia nggak pakai satu kamera sih. Kalau kita kan paling cukup satu kamera aja ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada ya oke sih. Misalkan ada satu, misalkan lagi PW gitu, ada yang mau ngambil drumnya, mau ngambil gitarnya gitu. Palingan sih untuk itu sih. Sama untuk fokus ke WL-nya gitu. Pujiannya mungkin ada yang cakep gitu. Butuh banyak operator ya. Operator sih cuma satu sih, Mbak Rina. Oh sorry, maksudnya kameranya ya, kameramennya ya. Yes. Iya. Emang kameranya bisa ke ini kan nggak bisa. Iya sih, masternya doang, yang dari utama doang, yang dari jauh wide-nya itu satu, bisa ditinggal itu. Mungkin yang lain mungkin ada yang mau sharing mungkin nih, mau nanya nih, videonya gue kenapa buram gitu, video gue kenapa jelek atau apa gitu. Kalau webcam sih ya nggak bisa diapa-apain juga ya kalau webcam. Makanya kalau webcam sih disaraninnya kalau misalkan mungkin budget PD-nya belum bisa ditambahin, ya kayak Ciatik sih lebih menggunakan kreativitasnya sih kayak dekor gitu biar lebih menarik. Sama palingan ya itu beli lampu-lampu aja gitu, lampu-lampu kecil gitu. Sebenarnya ini gue boleh share screen lagi nggak ya? Share screen. Oke. Ini sebenarnya ada tadi lupa dijelasin. Ada sebutannya lampu cabe. Bukan cabe-cabean ya. Jadi ini lampu ini dekor doang sih sebenarnya, dekorasi. Ini kayak bentar, yang kayak gini-gini nih. Ini maaf ya saya nggak ada afiliasi sama Shopee. Ini 20.000 doang tapi bisa bikin kayak gini sih. Lebih menarik lah ya buat di mata. Kayak yang tadi Ciati bilang kayak lu sejam 2 jam doa sih doa ya, tapi kan tetap mata kan butuh sesuatu yang menarik gitu. Karena di masa modern saat ini kita tuh manusia jadi lebih cepat bosan ngeliatin satu gambar. Manusia semakin visual jadinya. Jadi butuh sesuatu yang buat dilihat, itu nggak cuma muka, apalagi mukanya gua gitu ya. Aduh. Mungkin lebih better ada lampu-lampu di belakangnya lebih menarik lah gitu. Untuk lampu-lampuan gitu. Itu kalau webcam, kalau mirrorless ya bisa lebih
banyak yang bisa dibahas kalau untuk bisa banyak yang di-upgrade. Oke, sambil nunggu Ciati. Ciati udah masuk sih. Oke, Ciatik sudah kembali. Tinggal masuk ke breakout room. Oke. Mungkin mungkin kita ke sini dulu kali ya. Mungkin ada soal dulu kali ya. Tadi kan udah jelasin tuh soal 3-point lighting. Oke. Menurut kalian ini lampunya dari mana nih? Mungkin ada yang oke. Siapa tuh yang mau jawab? Yang mau jawab boleh langsung di unmute aja. Lampunya kira-kira dari mana? Ayo. Yang benar dapat hadiah dari Radit ya. Samping. Ada mobil. Oke, dari mana sorry? Itu 45 derajat 2, habis itu belakang. Belakang, sebentar. Belakangnya mana nih? Belakangnya yang lampu-lampu itu loh, yang iya. Ini? Atau oke. Ya. Kalau sampingnya 2 gitu, 45 derajat. Sampingnya 2, 45 derajat. Oh, oke. Gue mesti beli busur dulu nih berarti. Nggak bercanda. 45 derajat. Oke, berarti kayaknya dari sini gitu ya. Ya. Oke, yang kanannya juga dari sini gitu. Iya. Oke, mungkin ada yang lain mungkin? Pertanyaan yang mungkin jawaban yang lain mungkin siapa? Stefanus apa Rina? Itu Samuel jawab, Bert. Samuel, boleh di-unmute dulu Samuel. Dari tadi tuh ngomong kayaknya ya. Oke. Gimana, Bro? Kalau dilihat sih kayaknya itu dari kanan kiri di belakang kamera. Ngadepnya ke nembak. Iya, jadi ada 2. Kanan kiri. Sini? Di belakang kamera. Oke, bentar. Nembak ke depan dia. Oke. Soalnya itu kan kalau dilihat bayangannya rata kanan kirinya. Gini ya. Gitu ya? Iya, dari situ kurang lebih kanan sama kirinya. Oke, tadi Nur juga jawab tuh Nur. Oke. Ada lagi mungkin? Yang mau jawab? Oh, itu kayaknya lampunya ada yang halo yang dari sebelah kiri. Ngomongnya gimana ya? Maksudnya kayak dari sudut ruangan sebelah kiri. Itu ada pantauannya di kacamata. Oke, mantap. Lagi? Sini ya maksudnya? Ininya ya? Iya. Oke, sebenarnya contekannya dari sini. Yo, Ciati. Kedengeran, Ci? Oke, sorry, internetku. Santai, Ci. Ini kita lagi ada Lanjut dulu, Bat. Lanjut dulu. Kuis-kuisan tipis aja. Soalnya kan si giveaway kan, Bat ya, bagi-bagi ya. Radit lagi mau bagi-bagi giveaway mobil. Ada Kijang 1, ada Fortuner 1. Jadi Albert bagi-bagi SLR lah ya, Mirrorless Mirrorless nggak apa-apa. Oke. Siapa yang setuju boleh kasih reaction-nya. Tuh, buat ya. Kalau giveaway aja ya, pada aktif emang ya. Oke, sebenarnya ada jawabannya di sini. Jadi ada satu lampu di sini untuk nembak ke sebagian sebelah kiri dinding tadi. Sebentar. Nah, ini yang English ya, berarti ya sama lu ya? Iya, yang English. Jadi gunanya untuk ngisi di bagian sini supaya keyboardisnya nggak gelap. Kalau yang tadi jawaban di sini, ini namanya practical lamp. Jadi sebutannya itu lampu yang kelihatan di gambar. Itu practical lamp sebutannya. Nah, ini yang tadi mungkin ada yang jawab juga ya. Itu untuk ngisi pundaknya emasnya ini. Kayak kahon ya, pakai kahon. Sama satu di sini untuk ngisi ke WL-nya. Jadi totalnya ada kurang lebih sama satu lagi 3 lampu. Termasuk satu ring light buat ke ininya WL-nya. Jadi totalnya tuh kalau secara keseluruhan sama practical lamp itu ada 5 lampunya. Gitu. Belum ada yang benar ya, berarti ya mobilnya disimpan lagi berarti Dit ya. Oke, boleh Ciatik dilanjut lagi, sorry. Boleh
lanjutkan lagi Cetik. Boleh di-unmute dulu, Ci. Oke. Kalau gua tebak, gua dapat mobil nggak? Kita bagi-bagi deh sama yang lain. Itu kan ngerjainnya sama lu, Ci. Aduh. Kita bagi-bagi. Oke. Dari tadi gue mau jelasin yang mengenai gimana supaya dengan walaupun kita di belakang ini punya tembok polos, tapi kita bisa tetap dekor dengan kasih visual yang enak ya, gitu loh. Oke. Ini Ci bikin balik lagi simple. Di rumah gue kebetulan ada lampu Natal gitu loh. Jadi semalam gue bikin yang paling simpel aja lah, kita bikin salib karena itu gampang, cuma pakai siku gitu doang, disiku-sikuin doang. Dan ini gue tutup pakai, kalau di sini nih buat cewek-cewek terutama yang suka pada belanja online kan suka dikasih bubble wrap. Nah, bubble wrap ini buat apa? Supaya lu bisa kasih lihat ada efek kayak mantul ya gitu loh. Jadi biar lebih enak. Jadi cuma pakai satu lampu. Lampu itu di 30 derajat gua di sini. Cuma pakai satu lampu dan itu lampu ring light. Kalau misalnya di sini kalian belum ada yang punya lampu, kalau tadi Albert sarankan lampu Godox itu mungkin lebih yang kalau misalnya kita ngomongin mau lebih profesional, udah intermediate. Tapi misalnya kalau kalian ada budget walaupun terbatas, kalian mungkin bisa beli ring light yang lampu lingkaran itu di online shop, hampir gue sebut brand. Di online shop itu banyak yang jual dan itu nggak mahal. Jadi satu lampu itu juga nggak masalah gitu loh. Kalau lampunya mahal-mahal juga biasanya wattnya gede. Jadi satu lampu buat nge-fill supaya kita mukanya nggak terlalu gelap-gelap banget. Ini Cici cuma pakai di rumah, cuma pakai webcam yang seharga 400.000 tadi, merek Logitech ya tadi ya, merek itu. Ini di rumah gue cuma pakai Logitech. Ini gue pakai lampu harga 500.000. Waktu itu beli 500.000 dan ini murah banget. Kalau bubble wrap kalian beli online bisa gratis, kalau beli meteran juga nggak mahal, paling bangsa 10.000, 15.000. Lampu Natal 15.000, 20.000. Jadi sebenarnya dengan visual dengan tembok putih pun kita bisa kasih yang bagus gitu loh. Atau gimana caranya? Satu lagi bisa pakai yang tadi Ci jelasin, kalau misalnya tadi Ci bikin yang model kayak lampu Natal, bikin pakai styrofoam itu juga bisa. Kalian cutting sesuai bentuk yang kalian mau. Makin susah ya makin PR buat kalian sih. Jadi terserah mau bikin bentuk apa, intinya bisa diakalin dengan barang yang murah tapi bisa balik lagi bisa tetap enak gitu loh. Dilihat nggak cuma tembok putih doang atau digital background doang, kan lama-lama bosen ya. Sorry kalau buat gue pribadi itu agak lama-lama boring gitu. Jadi pengen kalau bisa kayak Cici punya target kayak setiap PD tuh mau setiap tampilannya itu beda gitu loh. Walaupun simple tapi beda. Walaupun kita bisa sendirian kita di rumah tapi tetap tampilan tuh bisa beda. Itu sih challenge-nya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ci, ada yang nanya tuh Ci, Samuel. Kalau pakai lampu LED putih untuk lighting bagaimana? LED putih untuk lighting. Ya. Oke. Maksudnya bagaimana atau gimana? Lampunya dinyalain. Udah. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Samuel mungkin boleh unmute mungkin. Samuel boleh unmute. Ngobrol yuk Samuel. Iya. Jadi ya gimana? Maksud aku tuh kayak pakai lampu LED kan itu ada yang panjang itu, yang ada. Oh, yang meteran ya? Bukan yang meteran, yang strip itu loh. Oh, iya, lampu strip ya. Yang semeter iya, benar nggak? Yang semeter ya? Iya. Oke. Iya. Itu caranya gimana ngakalinnya supaya bagus? Iya. Oke. Kamu punya berapa lampu itu? Lampu yang panjang, yang meteran ada 1, 2, 3, 4. Oke, kamu punya 4. Oke, waktu itu kamu beli fungsinya mau buat apa sebenarnya? Iya. Kunci tanyanya itu dulu. Iseng aja sih. Sekarang sih ini pakai buat jadi lightning doang sih. Lightning doang. Oke. Ini kamu sekarang lightingnya pakai lampu itu? Iya, cuma yang dinyalain cuma 2. Di sisi kanan? Benar ya? Di sisi kanan kamu ya? Betul. Oke. Betul. Lampunya putih semua? Putih semua. Oke. Bisa punya 4 kan? Tadi benar ya? Iya, 4. Oke. 4 itu kan dia modelnya batangan. Diakalin bisa dibentuk framing. Oke, dibentuk framing, lampunya jangan keluar ke dalam. Kamu kasih agak jauh, oke?
Nah, agak jauh. Jadi nanti tampilan secara virtualnya, kamu ada kotak, jadi bisa di belakangmu nih ada glowing bayangan dari si lampu. Intinya jadi, harus dicoba. Posisi lampunya itu kan, oh ya, ini contohnya satu, aku copotin, kan aku copot ini. Posisinya tembok begini atau begini, ke depan ke samping. Boleh. Kok kamu? Ya kan? Sorry, putus-putus ya tadi barusan ya. Aman? Sinyal? Oke. Nah, lampunya kan kalau batangan gitu kan dia ada besi, atasnya lampu, bener nggak? Panjang gitu, ya kan? Sama ya? Oke. Nah, yang lampunya itu taruh ke bagian kamu, ke dalam. Ke arah dalam. Ke arah dalam. Ya, ke arah dalam. Ke arah kamu. Oke, nangkap ya? Nah, dibentuk. Oke. Nah, mesti dicoba, lihat tampilan ke belakang nggak tembak. Intinya jangan takut coba, sering-sering nyoba. Banyak nyoba, banyak salah, tapi dari salah kita tahu benar. Gitu. Oke, ada lagi? Okay. Ayo. Thank you. Yo, thank you juga Samuel. Yuk, di rumah, yuk. Gue mau tahu dong, siapa Rina di rumah ada apa sekelilingnya? Ayo kita belajar kreatif yuk hari ini. Ada apa-apa, Ci. Aku minimal ada meja, Ci. Aku tuh pede di meja. Masa nggak ada apa-apa? Rumahmu rumah kosong, Tori. Aku cuma pelengkap ini ya, Ci. Jangan ditanya-tanya. Oke. Yuk yang lain dong. Pengen tahu. Yuk kalau kita mau bikin lebih baik ya, ayo. Maksudnya apa nih? Di rumah punya apa yang bisa diakalin? Mengandalkan lampu yang ada, Ci. Oke, mengandalkan lampu yang ada. Lampu belajar. Lampu belajar, oke. Boleh lihat lampu belajarnya model apa? Lampu belajar nih banyak. Kalau Miniso ada yang model kayak panjang gitu loh, yang di slip gitu, ya kan? Ada yang batangan pakai bohlam. Ayo, di rumahnya lampu belajarnya kayak modelnya gimana? Jadi biar kita nih bisa sama-sama kulik. Intinya semua apapun tuh bisa. Lampu belajarnya gimana? Misalnya kalau lampunya model flip begini, oke, lampu model flip begini, itu bisa belakangnya apa dulu? Balik lagi, backgroundnya kalian apa dulu? Kalau saranku, kalau misalnya di rumah tembok sama meja belajar mungkin ya agak jauh, kalian mundurin. Jadi supaya backgroundnya jangan terlalu jauh. Kalau kita ngomongin pakai lampu belajar, oke, lampu belajar itu bisa diakalin, ditaruh begini. Jadi buat feel itu juga bisa. Kalau terlalu apa ya? Terlalu bahasanya apa ya? Bahasa gue ini terlalu ngep terlalu terang. Jadi over. Karena itu kan lampu, kalau lampu belajar kita nggak bisa sustain. Itu gimana caranya? Ambil tisu, lu tutupin. Tisu itu bisa digunakan sebagai filter, jadi soft. Kalau tadi ngomongin softbox, cara murahnya pakai tisu. Oke. 1 kurang, 2 kurang, segepok. Nah, lu lilit tuh tisu, tapi hati-hati jangan sampai ini kebakar ya. Oke. Itu bisa diakalin pakai itu. Atau misalnya pakai tadi Albert sempat bilang, kertas tuh bisa, kertas putih. Cuman kalau Cici pribadi, gue lebih senang pakai tisu apa? Gue bisa atur mau seberapa soft, karena semakin tebal tisu, semakin soft gitu. Oke. Lampu meja belajar bisa. Kalau lampu bohlam gimana? Ini gue paling senang. Kalau misalnya lampunya model cuma 1 pakai bohlam, model lama. Itu paling senang. Kenapa? Karena itu lampu itu enak, bisa diputar-putar. Nah itu tinggal ditaruh aja, lu arahin ke paling belakang sini. Jadi memang setengah muka lu nanti akan setengah gelap. Boleh ini lampunya dikesiniin sedikit. Contohnya kurang lebih bisa seperti ini nanti harusnya. Mas kabel, sini lagi. Oke, ini nih bisa jadi nanti efek, cuma nggak selebar ini ya, ini kan lebar nih, karena Ci pakai ring light. Oke, ini nanti mukanya kalian bisa setengah ini, bisa setengah gelap. Kalau gue senang yang agak setengah gelap, kenapa? Buat perempuan kita agak kurus jadinya di situ. Oke, di situ. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Untuk tips and triknya gimana cara supaya kita bisa memaksimalkan apa yang ada di rumah dengan maksimal. Tapi balik lagi, kalau punya budget boleh di-upgrade alat-alatnya, karena bagaimanapun semakin alat itu, harga itu nggak bohong. Nah, bahasa kasarnya harga itu nggak bohong. Semakin bagus alatnya, semakin tajam juga, semakin baik juga, semakin enak juga tampilannya. Gitu. Boleh
lapor ke ketua PD-nya, yuk beli alat gitu, di budgeting. Tapi sambil nunggu bukan tandanya kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita tetap bisa lakukan sesuatu. Oke. Ada lagi untuk ngomongin lighting sebelum kita lanjut ke cuma ngomongin sedikit soal video, bikin video promosi supaya lebih kreatif. Ada lagi? Nggak ada? Ini nggak ada yang ngomong nih. Gue ngomong sendiri nih. Aman, Kak. Aman. Ngambek nih Cici keluar lagi nih. Sudah paham, sudah paham, Ci. Sudah paham ya? Oke. Lanjut. Oke. Kita ngomongin sekarang bikin video promosi. Oke. Selama ini video promosi itu apa sih? Oke, video promosi kan kalian kan pasti setiap PD tuh ada tuh lah di IG, di TikTok, keluarin tuh video-video. Guys, nanti datang PD ya, atau misalnya testimoni, aku ngerasain ini jamahan Tuhan di PD ini gitu loh. Sering ya mungkin ngelihat yang seperti itu ya gitu loh, video-video seperti itu. Gue nggak bilang itu nggak bagus, itu bagus karena kita promosi PD. Tapi yuk kita naikin one step level lagi, one next level lagi, kita bikin lebih kreatif lagi. Kenapa? Karena ya zaman sekarang itu udah semua orang ya balik lagi, kalau lu bikin video menarik ya mereka jadi akan lebih tertarik, ih kok lucu ya, kok ada apa ya gitu loh. Ini satu untuk bikin video promosi adalah pikirin dulu masalah konsepnya. Konsepnya itu lu mau bikin seperti apa? Konsep seperti apa yang represent PD-nya kalian. Setiap PD, setiap komunitas punya karakter yang berbeda-beda. Jadi apa yang mau ditunjukin dulu? Bikin highlight-nya itu dulu. Kalian diskusi dulu dengan misalnya siapa? Ketua PD, atau mungkin dengan tim kreatifnya, atau mungkin anak acara. Kalian diskusi dulu apa yang menonjol dari komunitas kita, dari PD kita, atau mungkin dari acara. Kalau kalian bikin acara. Ini yang kita mau tonjolin apa? Satu itu dulu, fokus di satu dulu. Kita pikirin situ dulu, habis itu baru dipikirin konsepnya. Gimana kita mau ngemas ini? Kita mau kemasnya ke arah apa? Mau bikin sesuatu yang fun kah? Mau bikin sesuatu yang lucu kah? Atau misalnya mau bikin jadi yang agak-agak dark, agak-agak gelap, jadi orang penasaran nih apa ya? Biasanya kan kalau yang agak remang-remang itu kan suka jadi bikin penasaran ya gitu loh. Jadi, nah itu dipikirin dulu mau bikinnya sampai seperti apa. Oke, setelah itu baru didiskusikan, dan yang terakhir jangan lupa dieksekusi, actionnya. Jadi dipikirin doang, kalau nggak dieksekusi nggak jadi gitu loh. Jangan lupa dieksekusi. Jadi yuk kita naikin lagi kreatif. Kuncinya adalah sering-sering browsing video. Sekarang itu kita diberkati dengan begitu gampangnya akses melihat video-video dari manapun. Yang dilihat video promosi ya, jangan video yang lain gitu loh. Jangan video unboxing, oke? Jadi lihatnya gimana bikin video promosi, lihatnya iklan. Kalau Cici senangnya Cici lihat iklan luar. Thailand tuh lagi berkembang banget iklannya. Jadi sering-sering lihat video iklan, dari situ biasanya nanti pada saat lagi mau eksekusi suka timbul tuh ide. Jadi secara tidak langsung kalau kalian sering lihat, walaupun saat itu kalian tidak ingat, tapi pada saat kalian mau melakukan, sebenarnya alam bawah sadar kita itu sudah merekam waktu itu apa yang kita lihat. Jadi itu biasanya akan keluar. Jadi kalau gimana kuncinya untuk meningkatkan kreativitas, sering-sering browsing mengenai apa yang kalian mau bikin. Foto, video, sering-sering lihat. YouTube, Pinterest, itu semua ada gitu loh. Jadi kita pergunakan apa yang ada online ini bisa buat naikin upgrade skill kita. Jadi kalau buat gua, semua orang tuh pasti bisa. Cuma pertanyaannya mau melangkah atau enggak, itu aja. Here we go!